pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Anggur. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Silang. Anak-anakku hari ini sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke, karena anak-anak ibu sudah siap. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk PPK dulu. Sudah tahu tepuk PPK? Tepuk PP. Religius nasionalis Lang. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, BRI, BNI. misal babel, BCA, BCA, BSI, Pinjol. luar biasa hebat. Hebat. Religius nasionalis. Nah, kalau ibu bilang tepuk PPK, Religius nasionalis mandiri gotong royong integritas salam PPK. cerdas berkarakter menyenangkan luar biasa hebat. Bisa diulang? Bisa. Tepuk PPK. Religius nasionalis mandiri gotong royong integritas Salam PPK cerdas berkarakter menyenangkan luar biasa hebat. Sudah semangat buat belajar? Oke. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran, bisa dilihat temannya kiri kanan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rahma sakit bu. Yurika hadir. Hadir. Ria hadir. Ayuni hadir bu. Rahma Sakit bu. Rahma sakit ya? Iya, Bu. Kita doakan supaya Rahma cepat sembuh. Amin. Pelajaran seperti biasanya. Amin. Hanya Rahma ya yang tidak masuk hari ini ya. Iya bu. Oke, hari ini kita akan belajar materi PJOK dan MIPA. Ya. Hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita akan belajar PJOK terlebih dahulu. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai gerak dasar dari olahraga. Nah, apa saja yang anak-anak ibu ingat dari gerak dasar olahraga? Jalan. Lari. Jalan bener. Terus? Lari. Lompat. Nah, itu tadi gerak-gerak dasar dalam olahraga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang variasi dari gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Salah satunya termasuk tadi ada jalan, ada lari. Itu akan kita pelajari. Karena itu termasuk dalam gerakan variasi lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Selanjutnya kita akan belajar IPA, di mana minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sifat-sifat dari bunyi. Anak-anak ibu ingat apa aja sifat-sifat dari bunyi? Ingat. Apa saja? Bunyi yang benar. Terus? Bunyi yang diserang.
yang pertama kita akan belajar PJOK. Senin itu 15 Mei Bu. Rambutnya tuh tidak Oke, hari ini kita belajar PJOK. Yang pertama akan ibu jelaskan adalah gerak lokomotor. Anak-anak ada yang tahu apa itu gerak lokomotor? Tidak, Ibu. Oke, mari memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Ibu ada materi. Ada ya? Enggak ada, Bu. Kita akan belajar gerak lokomotor, gerak manipulatif, gerak non lokomotor dulu ya. Non lokomotor dan gerak manipulatif. Coba kalian buka bukunya di halaman 145. Pembelajaran ketiga sudah dibuka bukunya. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakiak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Ada yang tahu permainan engklek? Kalau di Palembang tuh permainan manca engklek. Bisa? Siapa yang berani mencoba untuk mempraktikannya kan? Anggun. Ayo. Boleh. Boleh. Silakan Anggun. Ya, kita coba salah satu permainan tradisional yaitu oncek engklek. Ya, Anggun coba. Perhatikan temannya, perhatikan. Anggun. Ada yang tahu contohnya?
ibu adalah bola. Gerakan olahraga yang termasuk dalam gerak manipulatif contohnya adalah misalnya ketika kita menggiring bola. Itu merupakan gerakan yang membutuhkan media karena kita bergerak karena menggiring bola. Apalagi? Main raket, Bu. Nah, betul, main raket. Karena kita bergerak Menggunakan media untuk mengejar bola. Lalu ada permainan kasti, ya, voli, ya, dan sebagainya. Ya, betul sekali. Kalau mobil itu termasuk nggak? Media motor. Kalau di mobil, mobilnya yang jalan, kitanya yang diam. Ya. Jadi, adik-adikku sudah paham mengenai gerak lokomotor? Sudah paham? Paham. Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu bagi jadi 6 kelompok. Ya. Masing-masing kelompok dapat maju satu-satu ke depan untuk mempraktikkan apa saja dan bagaimana gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Nggak boleh yang sama kayak tadi, Bu. Cari contoh yang lain. Ya, coba cari contoh yang lain. Ayo, siapa yang siapa dulu nih yang mau maju? Bisa diulang? Bisa. Tentu fokus. Aku fokus melihat, mendengarkan. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap belajar. Ayo perhatikan temannya, mempraktikkan gerak lokomotor. Survei membuktikan Gerakan yang dapat berpindah tempat. Ayo Anggun. Dan santai. Apakah Anggun berpindah tempat? Iya. Selanjutnya, gerak non lokomotor atau yang tidak berpindah tempat. Ya. Contohnya ayo. Selasa 1, 2, 3, 4, 5. Apakah Anggun sudah melakukan gerakan non lokomotor? Sudah. Selanjutnya ada gerak manipulatif. Ayo Anggun. ini, Bu. Saya mau angkat benda. Betul, 2, 3. Mari tuh. Anggun takut. Apakah Anggun sudah melakukan gerak manipulatif? Iya. Jadi Sampai Jadi anak-anak itu sudah paham bahwa itu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Sudah siap belajar untuk selanjutnya? Siap. Masih fokus? Ya. Selanjutnya kita akan belajar IPA.
Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tujuan pembelajaran kita belajar IPA hari ini adalah kita akan bereksperimen atau kita akan membuktikan langsung bagaimana pemantulan dan penyerapan bunyi. Siapa yang nyanyi tadi? Masih fokus? Masih fokus. Kita nyanyi dulu kalau ini tadi sudah ada yang nyanyi. Ya, ikuti Ibu. Kita nyanyi dulu biar semangat. Tadi ada yang nyanyi? Nyanyi. Ayo ikuti Ibu. Mana tangannya? Nih. Tangannya ke kanan, Digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri. Digerak-gerakkan. Tangannya ke depan. Digerak-gerakkan. Langit berwarna. jempol bergoyang. Sudah? Bau kewe. Oh, sudah ini jangan ada yang nyanyi lagi, oke? Oke. Sepakat? Nah. Bau kewe, Bu. Oke, halaman buka halaman 151. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar anak dua di bawah itu? Berteriak. Apa? Berteriak. Ya, mereka berdua sama-sama berteriak. Apa yang membedakan? Berbeda tempat. Berbeda tempat. Yang satu teriak lapangan. Siapa yang pernah teriak di lapangan? Anis. Asaibu karena stres. Siapa saja coba? Kalau kita teriak di lapangan, siapa yang bisa mendengarkan? Semua. Orang. Semua? Semua orang yang ada di sekitar? Kita. Nah, di lapangan. Terus ada yang pernah teriak di kamar mandi? Pernah. Nah, yang nyanyi di kamar mandi sama teriak? Pernah, Bu. Mantul. Siapa yang bisa mendengarkan suara kita? Aku dan ketika berteriak di kamar mandi. Apakah orang yang di luar jauh sana bisa terdengar? Tidak. Kenapa? Nah, itu akan kita bahas di sini. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Buka halaman 152. Bunyi pemantulan dan penyerapan bunyi. Nanti silahkan dibaca. Yang ini, yang satu. Satu, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam peramatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Oke, stop. Terima kasih Andi. Selanjutnya silakan Mina. Dibaca nomor 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet goni, kertas, kain, busa, dan bol. Oke. Jadi pemantulan bunyi itu dapat terjadi ya ketika kita berhadapan dengan media yang keras seperti tadi kaca, besi, ya, lalu dinding. Nah, sedangkan penyerapan bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang lunak seperti wol, kain, ya. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar benda-benda tersebut dapat memantulkan bunyi dan dapat menyerap bunyi. Di sini Ibu sudah menyiapkan yang akan kita lakukan. Tadi 6 kelompok sudah Ibu bagi ya. Masing-masing coba perwakilannya 1 orang maju ke depan. Yuni, maju Yuni.
dapat memantulkan bunyi ketika dihadapkan dengan kaca ataupun dengan seng. Lalu, apakah bunyi ini dapat diserap oleh benda lunak seperti spons? Kita buktikan, oke? Ini Bu ada kertas sebagai media. Medianya kita masukkan ke sini. Teman-teman yang lain harap diam ya. Kita akan mencoba membuktikan apakah benar bunyi dapat dipantulkan. Oke, silakan. Siapa duluan yang mau maju? Ica dari kelompok berapa Ica? 5, Bu. 5. Ica, silakan Ica. Pertama kita akan coba dengan piring kaca. Ica di bawah. Coba didengar. Didengar Cek, didengar Cek, Cek didengar. Punya di ini Cek. Sebelahnya, Wak. Buka kupingnya. Salah Cek, sebelah sini Cek. Di sini Cek. Kalian diam. Cek, mau kuping. Ih, diam. Bunyi. Coba, aja apa kamu? Silakan aja dengarkan di sini. Apakah terdapat bunyi? Yang ini. Tidak. Ulang. Sampai terdengar. Yang lain diam. Mana nih? Ang kopong pati murid ini. Oke, Anis. Ada ya? Masukkan masuk. Berarti tidak bohong. Tanding, tintang tunggu ya. Yang lain diam ya. Ya, Bu. Kedengeran Bu? Oke, selanjutnya kita coba pakai piring. Aku Seng. Ayo. Iya, angkut. Dari sini dengar. Aduh, pelan-pelan dulu. Rokok kata Ibu. Oke, sekarang kita coba dengan benda lunak yang katanya benda lunak dapat menyerap bunyi. Artinya jika benda lunak dapat menyerap bunyi arloji dalam ini tidak akan terdengar karena bunyinya diserap oleh busa. Ayo, siapa yang mau coba? Ria. Anggun lagi, Bu. saya Bu. Kalau masih ayam tuh Ada bunyi Bu? Iya benar, berarti bunyi dapat diserap oleh busa. Nah, berarti benar dan dapat dibuktikan bahwasanya bunyi. Oke, duduk dulu anak-anak. Bunyi dapat dipantulkan melalui benda keras seperti seng atau buka. Lalu bunyi juga dapat diserap oleh benda lunak seperti busa. Nah, anak-anak selanjutnya buka di halaman selanjutnya, di halaman terakhir ada halaman terakhir. Ya, ada laporan. Nah, ini halaman terakhir ada laporan pengamatan atau laporan eksperimen. Setelah kita melakukan eksperimen tadi, ya, dan masing-masing salah satu perwakilan kelompoknya maju, Ibu akan mengajarkan kalian untuk membuat laporan eksperimen. Silakan diperhatikan laporan kerjanya, laporan pengamatannya. Di situ ada kelompok, anak-anak Ibu tinggal tulis kelompok berapa yang sudah Ibu bagikan tadi. Lalu silakan tulis nama anggotanya. Lalu selanjutnya ada tanggal percobaan. Hari ini ya, tanggalnya hari ini. Lalu judul percobaan. Judul percobaan kita adalah ini apa? Pemantulan dan tujuannya adalah
dan ada kesimpulan. Silakan anak-anak kerjakan selama 15 menit. Kalau sudah kumpulkan ya. Sudah? Oke. Silakan dikumpulkan. Ini kelompok aja, silakan aja menyajikan hasil pengamatan kita tadi. Ayo. Asik ya? Iya, dibacain aja itu hasil yang sudah Jadi, adik dari kelompok berapa? Kelompok 1. Anggotanya ada Ratri, Epi, Catherine. Terus ada percobanya hari ini tanggal 15 ya. Lalu presentasikan ayo. Percobaan kami Ranking terakhir, Bu. pemantulan dan penyerapan bunyi. Terus bahan-bahan yang digunakan ada piring, kertas, gulung-gulung, spons, jam. Lalu langkah percobaannya. Terus kami tadi itu mengumpulkan kertas dulu, terus menyiapkan piring kaca dan piring seng, lalu kami tegakkan piringnya tadi. Apa itu namanya? Digulungkan kertas itu, terus kami dengarkan. Kalau yang di piring seng itu terdengar terdengar bunyi. Kalau yang di piring kaca itu tidak terdengar bunyi. Terdengar. Kalau Kalau yang spons tidak terdengar karena bahannya lunak. maka hasilnya adalah Iya, hasilnya adalah bisa terdengar dan tidak. Sudah Bu ya? ya. Silakan dulu tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak ibu sudah paham ya pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, selanjutnya kita akan menutup pelajaran hari ini. Balik. Ya. Mau pulang? Silakan biar rapi. Kita akan pulang. Tapi sebelum pulang, tadi dari awal kita belajar penjas atau pediogram. Ibu akan bertanya kembali, ada berapa gerak variasi dalam olahraga? 3. Kalau pemantulan dan penyerapan bunyi, dapat dipantulkan melalui benda yang kalau penyerapan bunyi medianya adalah benda lupa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Duduk yang rapi. Sebelum pulang, ibu akan bertanya siapa yang dapat menjawabnya. Boleh pulang duluan. Yang dapat menjawab angkat tangan, jangan bersuara. Ya, oke? Paham? Apa itu gerak manipulatif? Ajeng silakan jawab. Gerakan yang menggunakan media. Ajeng boleh pulang duluan. Apa saja media yang dapat menyerap bunyi? Siapa yang bisa? Ya. Menyerap. Ya, menyerap bunyi.
Respons. Ya betul, nanti boleh pulang. Oke, kalau ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.